Dewa United dengan masing-masing hero yang udah mereka amankan. Siapa yang memenangkan, karena sekarang ini udah layaknya seperti best of one, walaupun ini berjudul best of three series karena mereka udah mengantongi masing-masing satu kemenangan. Penentuannya di game yang ketiga. Let's go Talia dan juga Joji. Oke. Yes, ini dia langsung saja kita melihat di arah mid lane-nya. Sudah ada Jack Lee dan juga Altamis dan masing-masing sudah mengambil posisinya juga tentu saja. Dan lihat kali ini dari Valistine yang bertemu dengan Fenrir sedikit poke satu sama lain. Dan kita tahu Uranus dan juga Esmeralda ini merupakan rival abadi Papulung dan Samohate mencoba untuk menginvasi jungle yang dimiliki oleh Ozzy N1. Purple buff-nya bahkan di body block juga dari flame shot-nya. Tapi kali ini berhasil masih diamankan purple buff-nya oleh Ozzy N1. Justru Samohate menjadi incaran. Torosnya belum berhasil untuk menjadi eksekusi terhakir bagi Samohate Papulung. Yap, cuman kalau kita berbicara one-one untuk berada di bagian bawah, kalau dari kalian berdua sih kalau bermain dengan one-one, kalian tim yang pakai sepatu apa enggak? Kalau gua enggak, gua langsung Corrosion Shide. Kalau Choji gimana? Kalau Choji sih lebih milih langsung Corrosion Shide. Langsung Corrosion Shide juga untuk Talia? Iya. Kalau untuk one-one iya sih Corrosion Shide, karena kan dari one-one sendiri dia butuh attack speed dengan adanya ya crossbow of tank kan. Iya. Pertama Attack itu, speed yang kedua semakin banyak attack speednya. Yes, betul banget. Itu dia, untuk mobility juga semakin baik lagi. Namun sekarang kita balik lagi di bagian tengah. Hey, tanda revenge-nya tadi hampir saja bisa menabrak arah Samohate, tapi arahnya tidak cukup baik dan juga masih gagal. Sementara itu udah ada swallow pad langsung dilempar begitu aja. Ini dari sisi, waduh, weakness point-nya udah terlepas. Andai tadi one-one level 4 kelar untuk Alice-nya. Tapi Erchan juga udah dengan tanda revenge-nya dia mulai men-charge juga di bagian atas sana dengan satu tonros begitu menyakitkan. Fenrirnya masih bisa menyelamatkan dirinya, kita lihat. Yes, dan lihat kali ini dari Turtle Camp by Fruity. Sudah hadir Turtle di tengah-tengah Land of Dawn, tapi kali ini mencoba untuk diganggu aja Samohate terhadap Ozzy N1. Masih bisa melakukan dash ke arah belakang dan bahkan Samohate kali ini bakal dikepung menjadi sandwich 1 lawan 3 di arah depan. Dia nggak bisa kemana-mana karena damage dari OP. Begitu sakitnya, Johet harus menjadi first blood. Begitu pula dengan ada Jack Lee yang kali ini menjadi target selanjutnya. Ozzy N1 walaupun demikian dia dikejar oleh Fenrir dan bahkan eksekutor yang cukup baik. Uranusnya berhasil menumbangkan Ozzy N1 di arah mid lane, dan ini membuka kesempatan bagi Altamis untuk langsung mengamankan turtle-nya karena sudah tidak ada lagi retribution atau bahkan keberadaan dari Ozzy N1 Papulung. Yap. Kayaknya tadi dari Lancelot sendiri juga ada miskalkulasi bagaimana untuk punchernya pun tidak bisa dia lakukan ataupun dia keluarkan ya. Ada sedikit kesalahan mungkin dari kalkulasi lagi yang harus diterima, dan itu mengakibatkan Lancelotnya berjalan kaki dengan adanya Uranus yang siap untuk tarian piring di bagian belakang yang memberikan damage yang sangat menyakitkan juga. Dan sekarang di atas sana ada Johet siap untuk melemparkan dengan ejectornya. Tonros langsung dikeluarkan, ada puncher ditabrak lagi. Hilang sudah untuk Ozzy N1-nya. Menjadi hal yang sangat tidak baik untuk OP karena mereka harus lebih disiplin lagi ngecek siapa yang berada di dalam bus ataupun rerumputan. Crossbow of tank dikeluarkan, satu hit terakhirnya dan berhasil langsung untuk mendapatkan ke arah Alice-nya Talia. Yap, crossbow of tank menjadi eksekutor yang baik di arah bottom lane, dan lihat bagaimana kali ini gold shield-nya sebentar lagi mencoba untuk dirontokin oleh one-one di arah bawah. Tapi walaupun demikian Altamis dan juga Fenrir mereka berdua benar-benar mencoba untuk menginvasi jungle yang dimiliki oleh Ozzy N1, ingin meliding terus-terusan dari segi level karena untuk saat ini Altamis bahkan sudah mengantongi 2 level lebih unggul dibanding Ozzy N1. Tapi sementara itu sudah ada Tonros ke arah depan, Jack Lee-nya mengincar ke arah Ozzy N1 dan bahkan Ozzy terkena ejector dan juga Unstoppable Force. Tonrosnya berhasil untuk melakukan damage tapi tidak berhasil untuk menyelamatkan nyawanya. Crossbow of tank ke arah belakang, Johet menjadi pilihan. Begitu pula dengan adanya Moon yang kali ini mencoba untuk di triple kill dan ternyata berhasil. One-one-nya benar-benar menggila. Ini nih yang bikin nggak enak banget adanya Marksman di area bottom lane, karena di area god lane maksudnya, karena dari Ozzy N1 ya walaupun dia terpressure tapi one-one-nya free banget Joji. Yes, bener banget. Jadi apa ya, bisa dibilang ini asuransi lah untuk late game-nya kalau misalkan Moon pakai sudah tebel gitu kan, dan kalau misalkan dia dibocang pakai DHS, wah udah enak banget. Silahkan Talia.
Yap, ini dia teror revenge ke arah depan. Samo HT-nya masih bisa berlindung di balik turretnya, tapi di sisi lain Fenrir dia benar-benar motong minion yang berada di base teman-teman dari OP, dan bahkan Esmeralda ninggalin aja karena gak terlalu worth it untuk menahan seorang Uranus. Tapi walaupun demikian kali ini dari Ercan cukup sekarat, di reset dari turtle-nya masih saling buying time dari kedua belah tim, Pak Pulung. Yap. Ini ada hal yang sangat bagaimana ya, mungkin bisa dibilang mereka berganti-gantian, mereka mencoba untuk berkali-kali melakukan sebuah serangan, entah itu dari Dewa dan juga OP sekarang. Sementara udah ada lagi perpecahan mulai pecah. Samo HT tadi langsung menabrak ke bagian depan, tapi gagal untuk bisa mendapatkan, dan sekarang One-One yang berhasil mendapatkan 1 poin kill, 2 udah total. Ini akan sangat-sangat nikmat sekali dari poin call-nya yang akan dia dapatkan. Sementara itu masih berhasil diamankan juga oleh Altamis. Tadi Repass langsung lompat ke bagian depan, tidak ada target di dalam rumputan yang bisa didapatkan oleh Ercan nih Talia. Yes, dan lihat Ozzy N1-nya kali ini mencoba untuk memulangkan Fenrir, tapi kita tahu Uranus bakal tebel banget. Dia nggak mungkin bisa ditumbangkan dengan hanya damage dari seorang Ozzy N1. Dan kali ini dari Vazistain mencoba untuk menyusul, benar-benar mencoba untuk memulangkan dari Uranus yang bandel banget. Dia bahkan ingin mengganggu orange buff yang dimiliki oleh Lancelot, dan Samo HT kali ini sudah mendapatkan dominance ice, Joji. Ya, dan dominance offense ini benar-benar harus banget dipegang sama Samo HT sih. Karena kenapa, ngelihat adanya Esmeralda. Jadi kalau misalkan shieldnya penuh ya bakal susah banget ditumbangin, dan membuat front line-nya OP makin kuat lagi. Apalagi ini kan di top lane dari tadi, coba liatin deh. Bener-bener aduh mental banget ini, yang satu motong di luar base, yang satu motong sampai ke akar-akar ya Pak Bulum. Gimana, emang udah job desknya mereka berdua kayak begitu ya, mereka ya memang mau untuk memotong. Dan sekarang Tyrant Revenge-nya baik banget langsung nabrak ke arah Ellie. Sementara dari Bojang yang masih berusaha untuk bisa mendapatkan witness point yang dimiliki oleh pemain dari Dewa. 1-1 sekarang, ada Ercan juga yang menghilang. Kylie di bagian belakang baru aja mulai hadir, dan juga mereka semua berinisiasi untuk bisa mendapatkan satu otot tarik yang di bagian bawah. Hanya saja mereka kehabisan wave minion dan harus setup ulang strategi lagi nih Talia. Yap, setup ulang strategi, tapi kali ini dari Ozian1 pun dia berada di area bottom lane bersama Kyle dan juga Dede Bocang. Ditemani dengan Jack Lee dan Samo HT dan Valtamis. Kali ini yang menyusul 3 lawan 3 akan terjadi sedikit skirmish, tapi Jack Lee kembali ke belakang dengan ada satu buah Quad Shadow, dan nampaknya retreat dari kedua belah tim gak mau terlalu overcommit. Mereka saling memberikan serangan cicilan ajaib dan menggertak, tapi Terror Rage ke arah depan. Samo HT menjadi pilihan, tapi sayang sekali Samo HT masih terlalu tebal, bahkan Flame Shot belum berhasil menumbangkan dirinya. Dan kali ini Konsil lebih marah Altamis menjadi incaran, tapi Dede Bocang tertinggal di area belakang. Dia harus dipanis. Begitu pula dengan ada Fenrir yang masih bandel banget main ke rumput tetangga. Dia benar-benar gak ada yang bisa numbangin dari teman-teman OP, Pak Pulung. Santai bae no lewat inner turret, woi. Uranus tahu gue lu tebel tapi santai pada sekarang. Sementara di bagian bawah udah ada lagi satu lompatan. Valistar pun Esmeralda dihilangkan dengan shadow kill. Mereka semua langsung mundur begitu aja. Di bagian tengah pun kita lihat dari pemain yang dimiliki oleh Dewa, mereka sangat-sangat pede sekali untuk mengusir mundur pemain dari OP. One-One yang mulai maju ke bagian depan, ada 3 weakness point yang tersisa. Hanya saja itu akan sangat-sangat sulit untuk segera dihilangkan. Nah, dikejar lagi Swallow Pass-nya. 1 weakness point tersisa. Andai tadi dapat, mungkin akan ada satu crossbow tank yang bisa diarahkan entah itu ke Uranus ataupun ke arah yang berbeda Talia. Yap, dan kali ini dari Vazistain dia menjadi Samsung di area depan, menjadi frontrunner, tapi sudah nge-charge dari Terror Revenge yang dimiliki oleh Kufra. Arcan langsung bouncing ball guna escape skill mechanism dari seorang Kufra, tapi Fenrir lihat dia bahkan gak bergeming sedikit pun loh. Dicicil menjadi Samsak, tapi tidak ada yang cukup kuat damage-nya untuk menumbangkan seorang Uranus, Pak Pulung. Ini One-One udah kaya banget sih, harusnya udah 7 poin kill sendirian loh. Ini harusnya dari sisi gol dia udah ngegendong-gendong sih dari timnya juga. Ya, tapi turtle-nya again and again harus diambil oleh pemain Dewa. Sementara itu dari Ozzy N1 di bagian bawah menghantarkan wave minionnya. Berhasilkah wave minion tersebut untuk bisa menabrak langsung dan juga menghancurkan otot tarik yang dimiliki oleh pemain Dewa. Sementara di sisi yang lain ada beberapa hero yang udah mulai berkumpul di bawah. Dari Lancelot-nya masih melakukan farmingan. Vazistain memberikan sebuah gocekan ataupun sebuah joketan. Ercan-nya harus mengeluarkan flickernya, udah nggak bisa lagi mempertahankan dirinya. Sementara Kyle ada di dekat tapi tidak bisa memberikan bantuan apapun Italia.
Yes, dan begitu pula dengan adanya Ozzy N1 yang kali ini dia lebih fokus untuk mengamankan jungle-nya dulu. Dede Bocang benar-benar tersandwich kali ini keberadaannya, bahkan Aikis langsung menjadi pilihan. Tapi Dede Bocang benar-benar mengincar karena Samo HT-nya dan juga datang bola bantuan dari Ozzy N1. Sakit banget dari Torosnya, tapi sayang sekali one-one-nya harus dieksekusi dan Ozzy N1 pun akan menyusul karena sudah terkena damage yang begitu sakit dari Altamis dengan ada satu buah shadow kill. Tapi sementara itu masih mau lebih dari teman-teman Dewa, benar-benar ingin memberikan pressure dan gempuran ke arah OP dan Altamisnya fokus objektif lagi dan lagi. Turret benar-benar dijadikan kunci utama bagi teman-teman Dewa, Pak Pulung. Yap, ini adalah makanan yang sangat-sangat nikmat sekali udah diberikan oleh pemain-pemain Dewa dari tadi ya. Sementara itu untuk satu player yang dimiliki oleh Dewa yaitu Fenrir hampir aja bisa diambil. Untungnya Purify masih ada dan dia masih bisa selamat dari area tersebut, kita lihat. Yes, dan bahkan kita kali ini memasuki menit ke-10 dan lihat perbedaan networknya yang cukup jauh diungguli oleh Dewa United. Berbeda 4.000 bahkan kali ini dari Fenrirnya mencoba untuk mengganggu keberadaan dari Dede Bocang di area top lane yang ingin mengamankan pundi-pundi goldnya. Tapi Fenrir benar-benar menurut aku ini ngeselin banget sih Pak Pulung. Dia udah menjadi samsak, gak bisa ditumbangin, benar-benar keras. Bahkan ketika team fight dia gak bergeming sedikit pun menerima damage dari teman-teman OP, Pak Pulung. Yap. Ini kan sementara itu di bagian bawah Lordnya pun udah hadir. Siapa aja nantinya yang akan melakukan kontes dan siapa yang akan mendapatkan langsung ke arah Lordnya. Karena sekarang pertempurannya kembali pecah lagi di bagian atas. Ada dua orang yang langsung ingin mendapatkan langsung ke arah Uranus. Tapi Uranusnya masih bisa mempertahankan diri. Ercan yang mundur ke bagian belakang. Jauh headnya masih cukup berani karena dia mengejar ke arah satu tank utama yang dimiliki oleh pemain OP. Dan juga hampir aja dia mengorbankan diri. Tapi benar aja satu player yang dimiliki oleh Dewa pun udah mulai rontok, udah mulai dihilangkan. Uranusnya langsung aja mengusir mundur beberapa pemain yang dimiliki oleh OP. Weakness poinnya udah pecah, dimulai mencicil-cicil dari one-one yang siap untuk mengeluarkan crossbow of tank-nya dan benar aja hilang sudah satu player lewat crossbow of tank langsung dikeluarkan. Sementara itu dengan Swallow Pants-nya masih ada Winter Dragon, dia masih bisa menyelamatkan diri dari Moon. Ada Phantom juga di area yang berbeda untuk bisa maju dan juga memberikan bantuan terhadap rekannya. Tapi ternyata dari Hayabusa yang masih bisa mundur, Talia. Masih bisa mundur dan bahkan di sisi lain lihat itu Uranusnya dia benar-benar ngejagain Esmeraldanya agar nggak join the fight. Esmeraldanya ke pressure dan bahkan dia harus kembali lagi untuk melakukan recall ke arah belakang, mengisi lagi regen HP-nya dan gagal untuk gabung bersama teman-temannya melakukan team fight. Dan Fenrirnya bahkan dia masih cukup kuat dan belum terpick off sedikit pun. Ini nampaknya Fenrir udah ibarat kata Lord, susah banget di solo kill, Pak Pulung. Fenrir udah otot kawat tulang besi itu kayaknya dah. Sulit banget gitu loh. Masalah yang mau diambil juga ada sulit nih. Sementara dari Ercan juga tadi masih memberanikan diri maju ke bagian depan. Samo HT akankah dia mengulang lagi hal yang dimana tadi sebelumnya dia mengejar habis-habisan ke arah Ercan dan hanya mengorbankan dirinya ya. Tyrant Revenge langsung lompat ke bagian depan. Ada Tyrant Race juga, Phantom Execution sedikit lagi yang tersisa. Jauh headnya udah gak kuat lagi dan sekarang Samo HT harus menjadi korban dan tersisakan satu weakness point aja, tetap maju ke bagian depan. Sedikit lagi yang dari Uranus untuk kali ini seperti yang gak bakal bisa bertahan karena Fenrir udah dikejar oleh 4 orang sekali. Phantom Execution juga satu hit terakhir menghilang sudah. Sekuat apapun dikeroyok 4 orang, biru juga dari atas kepala sampai ujung jempol kakinya itu Talia. Iya, benjol-benjol juga dan langsung kali ini menjadi punishment dan pertama kali Uranusnya terpick off karena dari OP juga kali ini lebih fokus ke arah Lordnya. Mereka mencoba untuk mengamankan Lordnya tapi kali ini ada gangguan dari arah Jacqueline dan juga Moon yang sudah mempop-up Blood-On-nya akankah dicuri karena RC-nya cukup sekarat dan bahkan berhasil ditumbangkan dengan adanya Moon. Begitu pula dengan ada Dede Bocang membalaskan dendam 1 untuk 1 dari Lilianya tapi Lordnya cukup sekarat tapi kali ini langsung diinvasi aja, diambil alih bahkan Lordnya oleh teman-teman dari Dewa dan Ozzy N1. Walaupun dia sekarat, dia masih bisa Phantom Execution ke arah depan buat satu instant punishment kill tapi dari Bocang terkena shadow kill, dia nggak bisa kemana-mana dari Altamisnya karena kagurannya Kyle-nya di situ sharing damage sehingga Dede Bocangnya juga masih bisa bertahan dan tidak ter-take down, Pak Pulung. Ini dari Dewa dan juga Opi sama-sama melakukan kesalahan dalam kalkulasi ya Coji ya. Yes, bener banget. Dan ini sih kalau ngelihat posisi kayak gini ya dari Dewa bener-bener pokoknya dari masing-masing tim ini ada aja star player yang bener-bener efektif banget di game kali ini deh. Dari Dewa ini ada Fenrir yang bener-bener motong banget pelaju dari minion dan sebelah kanan ada Dede Bocang yang bisa dibilang ngegendong tim OP untuk sekarang, Pak Pulung.
Ya, dan bener aja apa yang udah gue sebutkan tadi. Ini coba lihat dari one-one-nya, emang ngegendong-gendong banget dari goalnya, karena dari awal tadi dia udah 7 kill sendirian loh. Fenrir mencoba untuk langsung masuk ke bagian depan dan juga mendorong mundur beberapa pemain dimiliki oleh OP. Ada Tonros, ada seluruh source skill yang langsung dikeluarkan untuk menghilangkan langsung ke arah satu lord ini agar mereka bisa terbebas dari sebuah cengkraman yang bisa aja mengakibatkan ibarat turret mereka hilang. Terdengar suara basic attack, ada lompatan dengan paling Star Moon tapi nggak mengenai ke arah siapapun. Masih ada 3 weakness point lagi di dalam tubuh Ranus dan sekarang pun udah menghilang di bagian tengah. Flying Blood-nya belum berpindah tempat. Sementara itu untuk Hayabusa mendarat dengan Shadow, dia maju ke bagian depan. Ada Jawhead-nya juga langsung menabrakkan diri ke arah satu pemain yaitu Esmeralda, dan pertempuran pun belum membuahkan hasil untuk masing-masing timnya. Belum ada player yang tumbang, tapi Inhibitor Turret baju yang disebutkan dan sekarang sudah menghilang nih Talia. Yap, inhibitor turret di area bottom lane dan juga top lane sudah berhasil diamankan oleh teman-teman Dewa. Otomatis super minion akan masuk ke arah dua lane sekaligus dari teman-teman OP. Tapi sementara itu kita tadi melihat adanya sedikit item yang dipilih oleh Altamis menjadi item terakhir, yaitu si Halberd. Wah, ini dengan adanya berbekal satu si Halberd lebih memantapkan lagi team fight dari Altamisnya ke arah Esmeralda atau bahkan one-one-nya, Joji. Yes, bener banget, dan emang butuh banget sih ini yang namanya anti lifesteal di game kali ini. Karena kalau misalkan Esmeraldanya Velocity ini nggak dikasih anti lifesteal, otomatis frontline-nya mereka benar-benar kuat. Dan kalau misalkan disuruh adu frontline antar frontline, sepertinya kalau misalkan lihat dari mata Ninja Choji, OP lebih memegang keunggulan ya. Karena kenapa? Dari OP mereka punya yang namanya damage persentase HP, yaitu dari bocang dengan DHS ya Talia. Yes, setuju banget sih. Ini kenapa dari Dewa kali ini dari segi itemnya sudah mulai mengcounter pemain dari OP perlahan-lahan, dan bahkan Jack Lee membuat Divine Glaive ini penetrasi di magic damage-nya bakal lebih pedih lagi, bahkan ke arah seorang Erchan sekaligus, Pak Pulung. Iya, ini dari One sendiri juga untuk si Halberd harusnya dia menggunakan ya, harusnya dia ambil item tersebut ya, karena hero-hero yang ada di depannya ini lifestyle-nya kencang-kencang semua. Udah ada Elise, udah ada Uranus. Dia wajib menggunakan si Halberd di situ. Dia wajib untuk bisa membantu pergerakan timnya untuk bisa memotong bagaimana regen HP pemain dari Dewa Talia. Yes, bahkan Uranus-nya ini bisa menjadi salah satu kunci bagi kemenangan Dewa karena dia benar-benar samsak banget. Dia nahan badan banget dan menerima semua resource skill yang di pop up oleh OP ketika team fight. Itu kenapa? Apalagi Moon yang masuk dengan ada Blood Out, dengan adanya Winter Truncheon lebih membuat dirinya sustain lagi. Sehingga kali ini kita akan melihat juga dari segi Lord-nya yang kurang lebih 25 detik lagi akan muncul di Land of Dawn dan udah mulai dipantau aja oleh Dewa karena dikandangin, mencoba untuk di zoning habis-habisan tim OP biar nggak ke arah Lord Pit-nya, dan bahkan turtle-nya lagi-lagi diinvasi, diambil untuk yang kesekian kalinya oleh Altamis, Pak Pulung. Yap. Dari area purple buff tadi pun udah berhasil langsung diambil juga oleh Dewa, menjadi sebuah kerugian lagi untuk OP. Sekarang udah masuk menit 17. Apakah kita akan melewati menit 20? Karena ini udah sama-sama alot dari masing-masing player dari kedua tim ini. Dede Bocang maju ke bagian depan, masih melakukan farmingan juga terhadap satu monster jungle. Uranus terlihat di depannya. Lalu di arah yang berbeda ada Kylie juga menghilangkan satu wave minion. Samu Hati masih bersembunyi. Tonros menghilangkan satu wave minion juga. Hati-hati, ada Jawhead yang melihat dari kejauhan siap untuk melempar dengan ejectornya nih Coji. Ini walaupun kill count gedean OP ya, tapi tetap OP yang dirugiin karena inhibitor sudah habis Pak Pulung. Otomatis super minion juga sudah keluar yang membuat minion mereka lagi. Oke. Itu dia pertempurannya kembali pecah dan ada shutdown untuk dua orang sekaligus. Sementara Altamisnya pun harus menghilang, ini mengorbankan ada satu untuk dua player, di mana sekarang retribusinya ada berada di dalam tubuh dari Altamis itu sendiri. Dari Uranusnya masih ingin pergi, masih ingin lebih. Dia masih maju ke bagian depan dan juga membantu karena rekan-rekannya. Ada Elise juga langsung menyedot dan juga menghabiskan seluruh darah yang dimiliki juga oleh Kufranya. Kufranya menghilang nih Talia, menyisakan dua player aja. Yes, 3 player ditumbangkan oleh OP. Ini OP kehilangan 3 playernya, menyisakan Phasistan dan juga Ozzy. Akankah bisa menahan gempuran dari 4 pemain Dewa? Karena kali ini Dewa walaupun kehilangan Altamisnya, tapi dia masih ada Jack Lee menjadi damage dealer. Dia masih ada Moon juga. Dan bahkan kali ini lotnya sudah mulai di start tanpa adanya Altamis yang sebentar lagi nampaknya akan langsung respawn dan kembali join. Tapi lihat damage-nya dari seorang Dewa. Walaupun mereka tidak ada Altamis,
Tamis mereka masih bisa untuk mengamankan Lordnya dengan cukup mudah. Dewa benar-benar mengamankan game yang ketiga. Dia mendominasi banget dari early dan bahkan memasuki menit ke-19 belum ada satu buah momentum yang bisa diciptakan oleh OP untuk membalikan keadaan, Pak Pulung. Yap. Dan ini ada itemnya tapi ternyata tidak ada si Halberd di dalam tubuh dari One. Dia mengambil langsung ke arah Windtalker guna untuk menambah movement speed, attack speed dan juga ada critical di dalamnya. Malah Victor ada pilihan yang sangat baik untuk bisa memberikan penetrasi terhadap hero yang dimiliki oleh Dewa nih Soji. Yes, bener banget. Dan sebenarnya kalau dilihat dari item kayak gini sih lebih ke 50-50 ya. Jadi ada plus minusnya lah. Yang satu si Halberd bisa benar-benar bantu tim juga untuk ngabisin regenerasi HP dari Fenrir atau mau nembus aja nih defensif lawan dari OP yaitu Dewa United. Apalagi Alice juga nggak ada item defense kayaknya bakal sakit lagi. Nah ini dia nih Talia, pertempuran udah mulai akan pecah nih harusnya Talia. Yap, karena Lordnya sudah langsung masuk ke arah inhibitor turret yang sudah hilang di area top lane. Dan bahkan OZN1 terkena ejector, dia harus kembali lagi ke arah belakang dengan ada satu buah Tronros. Masih bisa ditahan dari Lordnya ke arah base ya, tapi sudah terkena dari Valistar Moon Altamisnya menjadi samsak. Tapi Moon masih punya Winter Trance, dia masih bisa menyelamatkan diri ya, bahkan masih bisa lolos dari geprekan Tyrant Rage yang dimiliki oleh Ercan. Ini justru malah Ercan yang harus ditumbangkan. OP udah kehilangan satu membernya, sedangkan Dewa masih full banget, masih berlima, bahkan tidak kehilangan satu pun. Ini otomatis menjadi keuntungan lagi dan lagi bagi tim Dewa. Walaupun kita di menit ke-21 ini itemnya udah sama dan network tidak begitu berarti lagi, tapi Faisisen kali ini menjadi pilihan. Udah terkena ejector ke arah belakang, tapi masih bisa terlalu sustain, masih bisa ada Winter Truncheon juga untuk menyelamatkan dirinya dan bahkan Immortal, tapi menerima gempuran dari 4 orang, masih bisa ditahan dari OZN1. Cukup sekarang satu hit dan langsung dipulangkan, tapi ternyata terkena pasif yang dimiliki oleh Hayabusa. OZN1-nya tumbang, Alice-nya ditukarkan, tapi crossbow tanknya masih bisa ditahan dengan ada satu buah Winter Truncheon. Justru kali ini nampaknya One harus menerima ajalnya karena langsung dibalikin aja dengan ada satu buah Unstoppable Force dan juga ejector, Pak Pulung. Yap, menyisakan aja hanya 2 player di dalam tubuh dari OP Sport. Bisakah dari Dewa mereka langsung mengamankan game yang ketiga ini? Karena sekarang kesempatannya sangat-sangat terbuka bebas. Immortalnya pecah, tapi Hayabusa malah langsung didapatkan begitu aja. Joy mundur ke belakang sama Hati, langsung dimentokin ke arah dinding sama Hati, melemparkan ke ejectornya. Ada bagian lagi dari Esmeraldanya langsung maju dan juga memberikan sebuah perlindungan. Sementara Fenrirnya gak bakal kuat sendirian untuk bisa menahan fight dan damage yang dikeluarkan terus-terusan oleh beberapa player tersebut. Itu akan menjadi sebuah war yang sangat-sangat lama antara Esmeralda dan juga Uranus, apalagi ini udah masuk menit ke-22. Respawnnya pasti udah akan sangat lama sekali. Mereka harus memikirkan lagi. Dan item wajib dengan menit segini adalah Immortal. Kalian. Yap, item wajib untuk memperpanjang nyawanya atau ibarat kata nyawa kedua bagi masing-masing player. Tapi ini Fenrir, dia menurut aku benar-benar menjadi pemain pemain utama karena dia yang benar-benar nahan lane, dia menjadi samsak dan bahkan sulit banget untuk ditumbangkan berulang-ulang kali, Pak Pulung. Yap, di bagian tengah mentok lagi langsung ke arah dinding. Udah ada Phantom Execution, tapi memang damage-nya untuk Assassin di menit segini bisa dibilang dia bakal bisa di counter balik gitu, bakal bisa ditahan banget gitu loh. Dan One inilah fungsinya. One udah wajib untuk bisa memberikan kontribusinya jauh lebih besar lagi, walaupun untuk sekarang dia udah kegembang dengan 12 poin kill yang udah dia berikan. Belum lagi dari Kagura dengan magical damage-nya. Sementara pertempuran kembali pecah, ada Winter Truncheon dilompatin juga, nggak bisa bertahan untuk Lilia saat ini. Udah ada 70 detik di mana dia baru akan bangkit lagi. Kesempatan untuk OP terbuka lebar, di mana sekarang di bagian tengah bisa aja mereka invade dan juga bisa mereka dapatkan untuk langsung menumbangkan satu outer turret-nya, Talia. Yap, mencoba untuk menumbangkan di arah mid lane juga dari teman-teman OP. Tapi walaupun demikian, Lord kali ini menjadi pilihan, mencoba untuk diambil alih. Tapi sementara itu udah ada Fenrir dan juga Samohate yang memberikan informasi karena teman-temannya Tronros dan juga Phantom Execution gak berasa bahkan ke arah Samohate karena damage-nya belum terlalu sakit. Dan lihat Altamisnya, dia berusaha untuk melakukan backdoor walaupun Elise tumbang, tapi akankah ada yang recall kembali ke arah belakang karena kali ini OZN1 sudah menjadi punishment di area depan. Shadowkill ke arah belakang, 3 pemain dari OP masih bisa untuk menahan damage dari Hayabusanya hilang, tapi kali ini dari Fenrir terkena crossbow tank dan bahkan kali ini Faisisen yang menyusul menyisakan hilang si Uranus ya sendirian
seharusnya nanti karena Fenrir benar-benar dikejar oleh Dede Boncang. Wah. Dikasih lepas, dikejar habis-habisan, tapi ternyata dilepas dong, gak mau terlalu overcommit karena nampaknya Opi mencoba untuk lebih fokus ke arah objektif taratnya. Dia mencoba untuk mengamankan dari segi objektifnya, Pak Pulung. Oke, Opi mulai memberikan efek balasan yang sangat mengerikan perlahan, tapi pasti ada beberapa hero juga yang ingin mendapatkan langsung ke arah Lordnya, di mana 3 yang lainnya memberikan sebuah perimeter agar tidak ada pemain Dewa yang berani maju ke bagian depan basic attack-nya. Terus saja memberikan damage terhadap Lord. Cuman udah ada Uranus yang melihat dari kejauhan, ada Jawhead juga. Ini Lord mungkin harus di reset dulu. Sementara Jawhead-nya dipastikan sesaat lagi kemungkinan akan kehilangan nyawanya, dan juga dengan ejector yang melempar. Tapi ternyata untuk kali ini ada crossbow of tank berbalik arah, di mana dia udah berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Jawhead, dan satu hit terakhir Jawhead menghilang. Pertempuran kembali pecah dan Valintar melompat ke bagian depan, tapi Uranusnya masih bisa mundur ke bagian belakang dengan untuk memberikan damage langsung ke arah satu purple buff. Mungkin dulu untuk bisa menambah lagi regen SP-nya, dia juga mempertahankan stack-nya. Dan juga untuk kali ini kita lihat dari Pocang masih memberikan damage terhadap Lord tersebut karena udah ada Ozzy N1 di bagian belakang Talia. Sudah ada Ocean One di bagian belakang, tapi lihat bagaimana dari Fenrirnya langsung menjadi samsa, terkena Todros dan juga langsung digebukin oleh 4 pemain dari OP bahkan. Dan Jack Lee kali ini langsung menjadi pilihan. One-on-nya sudah hilang, ditukarkan dengan ada satu buah Lilia dan juga Alice, pertukaran yang diuntungkan banget dari segi OP karena kali ini mereka menang member, bahkan Altamis yang nggak berani masuk untuk mencuri satu buah Lord, tapi masih dipantau aja. Dia masih punya Immortal, masih cukup berani, tapi ternyata Kal memburst down seorang Altamis, gak bisa kemana-mana. Immortal yang pecah dan Lord berhasil diamankan oleh Ozzy N1. Shadow Kill pun nampaknya gak akan bisa untuk menyelamatkan dari nyawa Altamis. Dan ini dia wipe out, one strike push yang sebentar lagi bakal kita lihat datang dari OP, mengingat hanya Samo HT yang bakal cuman bisa nahan dari gempuran pemain OP nih, Choji. Awam. Ini momen yang benar-benar kelihatan banget gitu loh. Satu kunci player jatuh, udah semuanya agak keteter gitu kan. Yang siapa sih dari Dewa player itu? Ya itu ada di Fenrir. Di saat Fenrir udah gak kuat ngelawan one-one dari Dede Bocang, itu sangat-sangat membuka banget momentum untuk OP memaksa Dewa United untuk bisa perang. Apalagi dari tadi nih ya, counternya Dede Bocang itu cuma satu Winter Tranchen doang. Dan kalau nggak ada Winter Tranchen, udah sedikit harapannya melawan dan ini dia udah. Ini udah dipastikan kemenangan akan hadir untuk OP Sport, di mana Jawhead-nya seorang diri hanya bisa melihat dari kejauhan, di mana pertempuran sebelumnya mereka bermain all out tapi hanya berujung wipe out. Kemenangan untuk OP Esport. 2-1 sekarang. Wow. Ini Dari cuma sekarang. satu momentum loh, Choji. Iya, dari sekarang. Kan lu mau tadi loh. Gimana selebrasi? Selebrasi? Oh, gak jadi. Gak jadi. Kirain mau selebrasi. Oke. Sebelum Choji mau jauh lebih lanjut ke dalam membahas game kali ini, Choji mau bilang Dede Bocang harus banget jadi MVP di game kali ini. Wow, gimana ya? Sebenarnya dari early ya, apalagi ngeliat dari draftnya OP, dia pakai Lancelot gitu kan, dia pakai kurva gitu kan. Di early-nya beneran oke banget gitu. Tapi balik lagi one-one, tadi Choji udah nebak di awal draft pick. Ini one-one kalau diambil kayak gini di late game, apalagi lawan Uranus, ini udah asuransi banget sih bagi tim OP. Dan tentu saja itu benar gitu loh, jalan ninjanya one-one dari Dede Bocang ini sangat-sangat indah, sangat-sangat enak untuk dilihat. Apalagi early-nya udah snowball dengan 7 kali kill. Dan walaupun memang ada beberapa kali death gitu, tapi udah masuk ke late game banget ya kan, dimana juga udah gak pakai sepatu dari one-one dari Dede Bocang.